Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada Bapak, Ibu guru semua. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan pada Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya kembali mencoba untuk berbagi pengalaman bersama Bapak dan Ibu guru semua. Dalam topik pada hari ini adalah saya mengangkat tentang bagaimana caranya kita menyusun kisi-kisi soal yang merupakan satu rentetan, satu urutan daripada kegiatan dalam mempersiapkan penilaian kepada para peserta didik kita. Baiklah, melalui media ini saya coba untuk berbagi kepada Bapak, Ibu, dan semuanya, para sahabat semuanya. Di sini saya akan mengangkat bagaimana caranya menyusun kisi-kisi soal dalam aspek kognitif atau dalam aspek pengetahuan menurut kurikulum yang berlaku pada saat ini, yaitu kurikulum 2013. Nah, ada beberapa hal sebelum kita menyusun kisi-kisi soal. Di sini saya mencoba untuk mereview kembali, mengajak pada Bapak dan Ibu guru untuk mereview dasar-dasar dan landasan yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan kisi-kisi soal yang nanti akan dituangkan dalam berbentuk yang namanya tabel-tabel, berupa tabel-tabel yang akan kita sajikan pada hari ini. Baiklah, yang pertama adalah kita harus pahami dulu apa itu kisi-kisi, atau disebut pengertian kisi-kisi itu sendiri. Nah, di sini kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Jadi kisi-kisi ini adalah suatu panduan, suatu arah pedoman di dalam merakit soal, di mana kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan daripada penggunaan tes. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah penting tentunya yang harus dilakukan sebelum kita melakukan penulisan soal. Dan bila beberapa penulis soal menggunakan satu kisi-kisi saja, akan dihasilkan soal-soal yang tentunya relatif sama dari tingkat kedalaman dan cakupan materi yang ditanyakan. Dan yang lainnya adalah yang kedua adalah yang kita harus perhatikan adalah syarat dari kisi-kisi itu sendiri. Jadi ada syaratnya untuk tentunya melakukan tes prestasi kepada para peserta didik. Tentunya saat ini kisi-kisinya harus memenuhi berbagai persyaratan. Di antaranya yang pertama adalah kisi-kisi itu sendiri harus mewakili daripada isi kurikulum yang akan diajukan. Yang kedua, syaratnya komponen-komponennya harus rinci, jelas, dan mudah difahami. Ketiga, indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan.
Jadi bentuk soal di sini nanti ada pilihan ganda, ada isian, ada uraian. Nah, selain daripada syarat ini, tentunya isi-isi itu sendiri terdiri atas berbagai komponen. Apa saja komponen itu? Di antara yang pertama, komponen yang diperlukan di dalam sebuah kisi itu tentunya harus disesuaikan dulu dengan tujuan tes itu sendiri. Mau itu tes tertulis, apakah itu tes praktek, tes lisan dan sebagainya. Yang kedua, komponen kisi-kisi itu sendiri terdiri atas komponen identitas dan komponen matriks. Jadi ada identitasnya kisi-kisi itu sendiri. Dan yang ketiga, komponen identitas diletakkan di atas komponen matriks. Biasanya identitas itu berisikan tentang sekolah, ya, terus mata pelajaran atau program studi atau jurusan, kemudian isinya berupa mata pelajaran, tahun ajaran, terus kurikulum yang digunakan, apakah kurikulum 2013, apakah kurikulum 2006 atau KTSP. Sebutnya kalau dikenalnya KTSP 2006 gitu. Ada juga alokasi waktu, lamanya waktu di dalam mengerjakan soal. Kemudian jumlah soalnya berapa, misalkan 40 atau 35 dan sebagainya. Dan bentuk soal di sana, bentuk soalnya nanti ditampilkan berupa bentuk soal itu pilihan ganda, isian dan uraian. PG-nya berapa, isiannya berapa dan uraiannya berapa. Kemudian baru di bawahnya ada komponen-komponen matriks. Berisi di sana biasanya disediakan dalam tabel, ya. Berisi diantaranya ada nomor, ada KD, kompetensi dasar yang diambil dari kurikulum. Kemudian ada kolom kelas dan semester, ada juga nanti ditampilkan di dalam matriks tersebut materi, ada indikator, ada level kognitif, dan ada nomor soal. Dan juga nanti ada lagi tambahan-tambahan seperti bentuk soal di sana bisa ditampilkan. Jadi ada bentuk soal nanti PG apa isian apa uraian sebagainya seperti itu. Itulah komponen-komponen kisi-kisi itu sendiri yang harus kita perhatikan. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan proses penjabaran dari KD itu sendiri menjadi indikator. Jadi ketika nanti di sini ada kompetensi dasar KD, ya, berawal dari kompetensi dasar ini biasanya kita ambil dari pemetaan KD pada setiap semester para bapak dan ibu semua di setiap mata pelajaran ataupun kalau sekarang menggunakan tema itu pemetaan KD-nya yang menjadikan dasar utama daripada kita menyusun soal. Yang terlebih dahulu tentunya bapak ibu harus mengelompokkan KD itu sendiri pada semester tersebut, harus disiapkan penyebaran soalnya, KD-nya berapa, nanti penyebaran soalnya di setiap KD itu berapa, pilihan gandanya yang mana, isian yang mana, dan uraiannya yang mana. Setelah kita tentukan KD, kita ke materi. Jadi materi yang dibahas itu materinya apa, biasanya terlepas daripada tema. Kalau di dalam kurikulum 2013 nanti di sana temanya apa,
ada subtema dan sebagainya. Nanti materi yang dibahas dari KD ini apa. Setelah materinya ditentukan, baru menetapkan indikator. Ini keterangan diagramnya. Kompetensi dasar di sini itu kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Jadi kompetensi dasarnya KD-nya yang akan diujikan tentunya adalah materi pelajaran yang sudah disampaikan kepada para peserta didik ya. Materi di sini, materi yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan KD yang akan diukur. Kemudian indikatornya merupakan rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian KD itu sendiri. Artinya ketika materi itu sudah disampaikan kepada anak-anak, kita melakukan pengukuran kepada anak-anak atau peserta didik melalui indikator yang ditentukan oleh kita dengan maksud dan tujuan bahwasanya peserta didik bisa dalam aspek pengetahuannya materi yang kita pelajari, yang kita sampaikan dapat diserap gitu. Langkah, kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun kisi-kisi itu sendiri. Yang pertama tentunya kita harus menentukan KD yang akan diukur. Artinya KD yang kita sampaikan itu tentunya kita jangan bertumpu pada satu materi, satu pokok bahasan dan sebagainya. Makanya sebaran KD ini haruslah ibu bapak rumuskan terlebih dahulu. Keduanya memilih materi yang esensial. Ketiganya merumuskan indikator yang mengacu pada KD dengan memperhatikan materi dan level kognitifnya. Kriteria pemilihan materi yang esensial itu yang dimana yang pertama adalah lanjutan atau pendalaman dari satu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Artinya materi itu sudah disampaikan dan diujikan kepada peserta didik. Keduanya penting harus dikuasai peserta didik. Ketiganya sering diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Jadi KD ini ada keterkaitan dengan materi-materi pelajaran yang lain. Berkesinambungan pada semua jenjang kelas, artinya dari kelas 4 ke kelas 5 ke kelas 6 itu saling berkesinambungan. Memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah harapan yang ingin dicapai, ditanamkan kepada para peserta didik. Selanjutnya adalah yang kita bahas mengenai indikator itu sendiri. Indikator ini dapat dijadikan acuan oleh kita dalam membuat soal. Jadi di dalam indikator itu nanti tergambar level kognitif yang harus dicapai dalam kompetensi dasar itu sendiri. Bagaimana kriteria perumusan indikatornya? Yang pertama, kriterianya memuat ciri-ciri KD kompetensi dasar yang akan diukur. Yang keduanya memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Satu kata kerja operasional untuk soal pilihan ganda, satu atau lebih dari satu kata kerja operasional untuk soal uraian. Yang ketiga berkaitan dengan materi ataupun konsep yang dipilih. Dan yang keempat dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Baik itu berupa PG, isian ataupun uraian. Komponen-komponen indikator soal yang perlu diperhatikan adalah di situ adanya subjek.
adanya perilaku yang akan diukur, dan kondisi atau konteks ataupun stimulus dari soal itu sendiri. Contoh indikator. Peserta didik dapat menentukan rata-rata hitung dari data yang disajikan dalam bentuk diagram. Ya, di sini sebagai subjeknya adalah peserta didik. Perilakunya dapat menentukan rata-rata hitung, dan kondisi ataupun konteks stimulusnya adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram. Itu adalah salah satu contoh dari indikator. Peserta didik dapat menentukan. Nah, ini KKO-nya menentukan rata-rata hitung. Nah, kemudian setelah indikator kita memasuki ranah level kognitif itu sendiri. Apa itu level kognitif? Level kognitif merupakan tingkat kemampuan peserta didik secara individual maupun kelompok yang dapat dijabarkan dalam 3 level kognitif. Level 1 adalah suatu level yang menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah, yang meliputi aspek pengetahuan dan aspek pemahaman atau knowing. Lalu level 2 merupakan level di mana peserta didik menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi, yang meliputi aspek penerapan atau applying. Dan level yang ketiga adalah level di mana peserta didik menunjukkan tingkat kemampuan yang tinggi, yang membutuhkan daya penalaran atau reasoning. Jadi pada level 3 ini adalah level yang termasuk tingkat tinggi, di mana di situ membutuhkan analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi gambaran kemampuan peserta didik yang dituntut pada setiap level kognitif antaranya terdapat pada penjelasan sebagai berikut. Mari kita lihat penjelasan. Level 3. Peserta didik pada level ini memiliki kemampuan penalaran dan logika atau disebut vision. Nah, di level 3 ini ciri-cirinya atau harapan ataupun aspek-aspek yang dapat dimasukkan ke dalam kategori level 3 ini apa saja? Yang pertama adalah peserta didik itu memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap materi pelajaran dan dapat menerapkan gagasan-gagasan, konsep-konsep dalam situasi yang familiar maupun dengan cara yang berbeda. Terus yang keduanya, peserta didik itu dalam level ini dapat menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi gagasan-gagasan dan informasi yang faktual. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hubungan konseptual dan informasi yang faktual. Keempat, peserta didik diharapkan dapat menginterpretasi dan menjelaskan gagasan-gagasan yang kompleks dalam pelajaran. Kemudian peserta didik dapat mengekspresikan gagasan-gagasan nyata dan akurat dengan menggunakan terminologi yang benar. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik memecahkan masalah dengan berbagai cara dan banyak melibatkan variabel-variabel. Yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan
pemikiran yang original. Nah, itu pada tingkatan ketiga atau level ketiga yang merupakan level kognitif berupa penalaran dan logika. Kemudian pada level kedua apa saja peserta didik yang diharapkan pada level ini memiliki kemampuan aplikatif applying, atau di sini namanya kemampuan menerapkan atau penerapan. Ciri-cirinya atau kata kerja operasionalnya apa saja? Di antaranya yang pertama, peserta didik dapat memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan serta konsep-konsep dalam teks tertentu. Yang kedua, dapat menginterpretasi dan menganalisis informasi dan data. Yang ketiga, memecahkan masalah-masalah rutin dalam pelajaran. Yang keempat, peserta didik mampu menginterpretasikan grafik-grafik, tabel-tabel, dan materi visual lainnya. Ini biasanya banyak terdapat di materi pelajaran matematika. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengkomunikasikan dengan jelas dan terorganisir penggunaan terminologi. Itu adalah pada level kedua. Dan level 1. Pada level ini peserta didik memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pelajaran. Biasanya cakupannya terhadap pengertian dan pemahaman para peserta didik. Apa saja di sini ciri-cirinya adalah peserta didik memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran dan dapat membuat generalisasi yang sederhana. Kedua, peserta didik memperlihatkan tingkatan dasar dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran, paling tidak dengan satu cara saja. Dan ketiga, peserta didik mampu memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik, ya. Ada misalkan di dalam grafik sumbu X, sumbu Y, dan sebagainya, titik dan sebagainya. Label-label dan materi visual lain. Yang keempat adalah peserta didik mampu mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan menggunakan terminologi yang sederhana. Nah, itu ada level 1, 2, dan 3. Artinya level 1 itu adalah tingkatan mudah, level 2 bisa dikatakan tingkatan sedang, dan level 3 itu dikatakan kita simpulkan level yang sulit atau soal-soal yang agak sulit bagi peserta didik. Nah, itu adalah tentang level kognitif. Nah, berikut ada tabel yang disajikan dimensi tentang proses kognitif dan kata kerja operasional yang didapat digunakan oleh kita untuk merumuskan indikator. Nah, biasanya berdasarkan taksonomi Bloom. Sebenarnya banyak teori-teori yang digunakan di dalam perumus indikator ataupun di dalam penilaian kepada para siswa dan siswi ataupun peserta didik kita. Cuman ini yang kita gunakan adalah taksonomi Bloom yang telah tentunya direvisi berdasarkan kebutuhan kurikulum kita pada saat ini. Dimensi proses kognitif ini kita kelompokkan ke dalam 3 level kognitif, ya, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Tadi sudah diinikan, tadi ada dimensi tentang level 1 dan 2 dan 3. Level 1 itu apa saja?
Menurut berdasarkan taksonomi ini, yang dimasukkan dalam kategori level 1 itu adalah mengingat, kemampuan mengingat, dan kemampuan memahami dari para peserta didik itu sendiri, atau yang kita istilahkan dengan C1 dan C2. Nah, sedangkan untuk level 2 ini adalah tingkatan atau level di mana kemampuan peserta didik dapat mengaplikasikan atau menerapkan, atau di dalam kalau dalam istilah ini adalah C3 ya. Kemudian level 3. Nah, apa saja yang termasuk level 3 ini adalah kemampuan peserta didik menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini untuk kemampuan peserta didik yang diharapkan pada level 3. Nah, ini adalah matriks tentang uraian daripada level 1, 2, dan 3 ini. Dimana di sini ada kolom dimensi, proses kognitif, dan kategori, kemudian ada kolom di kata kerja operasional sebagai dasar untuk perumusan indikator dan tujuan. Yang pertama tadi C1, apa mengingat? Mengingat ini adalah mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang peserta didik ya. Ini disebut ranah mengingat. Kategorinya apa saja yang disebut mengingat? Itu ada mengenali atau mengingat kembali. Jadi ibu bapak bisa dijadikan ini sebagai patokan daripada untuk menyusun indikator bagaimana caranya menerapkan kata kerja operasional di dalam kisi-kisi ya. Di sini mengenali, ciri-ciri mengenali itu kata kerjanya untuk perumusan indikatornya apa saja. Di sini ada menyebutkan, ada menunjukkan, memilih, mengidentifikasi. Jadi ketika nanti di KD-nya ada tentang kompetensi dasarnya mengingat. Nah, dimensi tahapan proses kognitif mengingat, ibu dan bapak bisa menggunakan kata kerja operasional ini sebagai kata kerja operasional yang digunakan dalam merumuskan indikatornya. Kemudian ada dimensi proses kognitif memahami. Memahami itu apa? Yaitu mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru. Nah, kategorinya apa saja untuk dalam pemahaman? Yaitu yang pertama menafsirkan. Ini ke dalam ranah kategori memahami, mencontoh, mengklasifikasi, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Ini dalam konsep pemaham. Nah, kata kerja operasionalnya apa saja untuk menafsirkan? Di sini ada menafsirkan, ada memparafrasekan, mengungkapkan dengan kata-kata sendiri, mencontohkan, memberi contoh, dan seterusnya. Kemudian mencontohkan, di sini untuk indikatornya nanti mencontohkan, memberi contoh, mengklasifikasikan. Ini uraian daripada kata kerja operasionalnya dari kategori yang ada di sebelah kiri ini. Dilanjut. Nah, kemudian ada dimensi proses kognitif mengaplikasikan. Jadi kemampuan mengaplikasikan adalah menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu. Kategorinya apa saja? Ada mengeksekusi, ada mengimplementasikan. Nah, ini untuk sebagai perumusan indikator atau tujuan.
Kemudian ada dimensi analisis C4. Apa itu analisis? Itu memecah-mecah materi jadi bagian-bagian penyusunnya dan penulisannya dan menentukan hubungan-hubungan antara bagian itu dan hubungan antara bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan. Kategorinya itu bisa membedakan, bisa mengorganisasi. Ini sebagai kata kerja operasional dari masing-masing kategori, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada dimensi mengevaluasi atau C5. Apa itu mengevaluasi? Ini adalah proses mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar. Kategorinya apa saja? Tentunya ada memeriksa, ada mengkritik. Jadi dari hasil evaluasi itu adalah bisa berupa kritik atau sebelum berupa pemeriksaan. Kata kerja operasionalnya di sini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Dan yang terakhir adalah dimensi proses kognitif, yaitu mencipta. Apa itu mencipta? Proses memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu hal yang baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk yang original atau orisinal. Kategori dari mencipta apa saja? Merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Jadi proses kategori mencipta itu adanya perumusan dulu, perencanaan, baru produksi. Nah, kata kerja operasional mana yang termasuk merumuskan? Ini ada di sebelah kanannya. Ya, itu Bapak Ibu. Itulah tentang dimensi daripada proses kognitif dari level 1, 2, dan 3, yang mana tadi kalau yang level 1 itu yang termasuk dalam kategori level 1 adalah C1, C2, level 2 itu C3, dan level 3 itu C4, 5, dan 5. Itu harus terlebih dahulu Bapak dan Ibu pahami agar nanti di dalam menyusun kisi-kisi soal di dalam matriks itu akan lebih mudah. Dilanjut. Nah, ini kita masuk kepada contoh kisi-kisi. Jadi tadi kisi-kisi itu sendiri kan terdiri atas komponen-komponen identitas dan berupa komponen matriks. Identitasnya apa saja di sini? Biasanya ada nama sekolah. Nama sekolah di sini misalkan untuk jenjang SD, SMP namanya apa, SDN apa, atau SMP apa, terus mata pelajarannya apa, atau jurusannya apa, nomor kurikulum yang digunakannya apa, misalkan 2013 kah, atau kurikulum 2006 kah, dan sebagainya. Nah, selain daripada ini ada juga kelas, mungkin kelasnya kelas berapa dicantumkan, kemudian jumlah soalnya berapa, 4 soal itu terdiri atas soal apa saja, misalkan 3 PG plus berapa uraian atau isian dan sebagainya. Itu tergantung daripada kisi-kisi yang mau Ibu Bapak buat. Kemudian waktunya harus diperhitungkan juga, waktunya berapa menit untuk soal, misalkan dari jumlah soal ini berapa. Kalau satu soal PG misalkan 2 menit, berarti 2 kali 4, 8, berarti sisanya 7 menit untuk isian dan uraian dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di sini ada matriks. Nah, ini matriks atau tabel. Biasanya tabel di sini terdiri atas nomor, kompetensi dasar, kelas, materi, indikator soal, level kognitif, nomor soal, bentuk soal. Atau kalau di dalam tema itu sendiri, yang pertama mungkin ada mata pelajarannya apa gitu. Misalkan nanti ada PKN, ada bahasa Indonesia,
dan sebagainya harus dipisahkan di dalam pembuatan kisi-kisi ini. Nah, ini sebagai contoh, di sini ada contoh kompetensi dasarnya membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, misalkan materi ini biasanya KD ini kalau aspek pengetahuan diketik 31 terlebih dahulu, 3.1 atau disitunya berapa di dalam perumusan KD yang diambil oleh ibu itu 3 berapa, misalnya belakangnya berapa itu. Nah, kemudian ada di kelas berapa KD ini, misalnya kelas 6. Karena ini kelas 6 berarti kelas 6 ini. Kemudian materinya, materi yang berhubungan dengan KD ini apa yang diujikan tentang perkembangbiakan tentunya. Di sini kan membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, maka materinya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bisa saja ibu di sini, ibu bapak tidak tumbuhan menggunakan hewan, tidak apa-apa. Bisa saja karena materinya di sini perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bisa saja di sini perkembangbiakan hewan. Kemudian masuk ke indikator. Nah, di sini contohnya disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Ya, nanti di dalam soal ini berarti ibu dan bapak harus menyajikan gambar berupa gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Ya, dari gambar ini peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan. Berarti ini tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Jadi dari gambar ini diharapkan peserta didik menentukan dengan cara membandingkan di antara 4 tumbuh-tumbuhan tadi. Ini sebagai kata-kata operasionalnya menentukan 2 tumbuhan. Lalu level kognitifnya masuk level kognitif berapa ini? Ya, karena ini adalah suatu dimensi penerapan, maka soal ini termasuk ke dalam level kognitif 2. Tadi sebagaimana tadi di awal dijabarkan, kalau penerapan itu masuk kepada dimensi level kognitif 2. Itu C3, penerapan applying. Kemudian nomor soal ini mau disimpan di nomor soal berapa, ibu dan bapak? Misalkan soal ini disimpan di nomor 1. Bentuk soalnya apa ini? PG seperti itu. Nah, itu sebagai contoh. Contoh yang lain di sini misalkan ada kompetensi dasar yang menjelaskan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kelasnya tentu kelas 6, materinya sesuai dengan makhluk hidup, makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau adaptasi di sini. Ya. Di sini materinya tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Kemudian dia kata soalnya yang dapat disajikan apa? Di sini KD-nya kan menjelaskan. Tentunya diharapkan siswa itu mampu menjelaskan. Nah, bentuk soalnya mau bagaimana? Nah, di sini misalkan indikatornya disajikan gambar lagi. Disajikan gambar hewan. Dari gambar ini siswa peserta didik dapat menjelaskan cara adaptasi hewan tersebut. Nah, karena ini proses menjelaskan ini, kalau tadi dalam uraian di atas termasuk ke dalam C2 itu, maka level kognitifnya ini masuk ke dalam level kognitif 1. Kemudian mau disimpan di nomor berapa? Nomor 2. Berupa apa bentuk soalnya? PG. Nah, itu ini sebagai contoh kisi-kisi ya. Ini mata pelajaran yang saya sajikan adalah mata pelajaran IPA.
Ada lagi sebagai contoh lagi di sini adalah mengidentifikasi. KD-nya mengidentifikasi informasi tentang perpindahan dan energi listrik. Kelas 6. Nah, materinya tentunya tidak terlepas daripada kompetensi dasar, yaitu tentang perpindahan energi listrik. Contohnya perubahan energi materi. Indikatornya gimana? Mengidentifikasi. Jadi peserta didik tentunya diharapkan mampu mengidentifikasi. Soal yang disajikan mau ke gimana? Misalkan disajikan gambar lagi, disajikan gambar 5 alat elektronik. Level kognitifnya mengidentifikasi itu termasuk adalah di sini mengidentifikasi 3 alat yang mempunyai perubahan energi. Jadi penerapan, masuk ranah penerapan atau C3. Jadi masuk pada level 2. Soal nomor 3 bentuknya masih PG. Kemudian ada contoh lagi, di sini KD-nya menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kelas 6. Materinya tentu tidak terlepas dari yang ada di kompetensi dasar. Ibu mau pakai apa? Bahasanya mau ke ekosistem kah? Mau pakai jaring-jaring makanan kah? Bisa saja tidak, di sini tidak ekosistem memakai ibu bahasanya materinya tentang jaring-jaring makanan, tidak apa-apa. Ini kebetulan yang diangkat adalah materinya ekosistem. Indikator soalnya gimana? Tadi menganalisis, jadi bisa saja dari menganalisis itu diharapkan menentukan dari hasil analisis siswa dapat menentukan komponen ekosistem itu sendiri. Untuk soalnya gimana? Tadi disajikan gambar-gambar lagi. Gambarnya jaring-jaring makanan, tapi yang diharapkan menentukan komponen ekosistem. Levelnya masuk dalam tahap penawaran. Jadi kemampuan sudah menganalisis, ini masuk ke dalam level 3. Soalnya tentunya ini biasanya ada di uraian. Nah, itu contoh daripada soal IPA yang sebagai contoh nanti buat Bapak Ibu Bapak. Ini ada contoh lagi berupa soal contoh kisi-kisi bahasa Indonesia. Tahap ya, itu untuk membuat kisi-kisi haruslah ada identitas dan matriks sebagai pedoman. Nah, ini ada contoh soal bahasa Indonesia. Contohnya ada kompetensi dasar tentang mengamati dan mengolah isi teks laporan. Kelasnya kelas 6, di sini materinya tentu jangan lepas daripada yang ada di kompetensi dasar. Bisa ibu salah satu ambil gitu. Misalkan di sini tentang tanda baca. Indikatornya apa? Dari pengamatan dan mulai ini diharapkan peserta didik dapat menentukan kalimat yang menggunakan tanda baca koma. Ya, biasanya ini disajikan teks, ya bisa saja disajikan teks atau wacana, itu bisa. Levelnya masuk level mana? Karena ini cuma menentukan itu masuk ke dalam pemahaman atau C2. Mau simpan nomor berapa? Nomor 1. Bentuknya apa? PG. Dan contoh selanjutnya di sini yang kedua tentang menggali informasi dari teks, menggali kemampuan menggali. Biasa materinya jangan terlepas daripada kompetensi dasar. Di sini tentang investigasi, biasanya berupa pengamatan atau biasanya dari pengamatan itu ya, wawancara dan sebagainya. Indikatornya bagaimana? Nah, di sini yang diharapkan adalah menentukan. Jadi disajikan teks dialog mengenai investigasi ya, wawancara di sebuah lingkungan, peserta didik dapat
menentukan pernyataan yang sesuai dengan dialog tersebut. Levelnya masuk level 2, menggali informasi. Nomornya kita simpan nomor 2 ada di B. Contoh lagi yang ketiga, menyajikan teks penjelasan, menyajikan. Berarti itu ada proses penciptaan di sini nanti. Materi tentang teks eksplanasi. Nah, indikatornya peserta didik dapat membuat teks eksplanasi di sini. Minimal 3 paragraf mengenai apa tata surya dengan memperhatikan struktur teks. Ini ke dalam penerapan L3 ini. Masuk dalam level ke-3. Nah, misalkan nomor soal 3 ada soal uraian. Biasanya untuk level 3 ini seringkali digunakan pada bentuk soal uraian, tapi tidak menutup kemungkinan bisa disimpan di pilihan. Nah, itu Bapak mungkin yang dapat saya sajikan dan saya sampaikan. Semoga yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf, maklum yang namanya manusia, tempatnya salah dan kehilapan serta kekurangan. Ditutup saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.